Menke Purbaya siapkan 3 skema pendanaan untuk percepat pembangunan IKN. Jakarta. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal ini disampaikan usai menerima Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono beserta jajarannya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu, 1/10. Dalam pertemuan tersebut, Purbaya menyebut pemerintah menyiapkan 3 skema pembiayaan utama untuk menopang pembangunan IKN. Pertama, pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBN. Kedua, lewat skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU. Ketiga, melalui Foreign Direct Investment, FDI, atau investasi asing. Meski tidak merinci nominal dukungan dari APBN, Purbaya memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran IKN sebesar Rp5,7 triliun pada tahun 2025. Dana tersebut termasuk yang tersebar di beberapa kementerian, terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembangunan IKN masih terus didorong. Tahun depan, 2026, akan dipercepat lagi agar swasta semakin tertarik masuk, ujar Purbaya usai rapat paripurna DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 23/9. Ia menegaskan langkah lanjutan tetap menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Otorita IKN sebelumnya merinci kebutuhan anggaran pembangunan ibu kota baru mencapai Rp14,40 triliun pada 2025. Naik menjadi Rp21,1 triliun pada 2026, lalu Rp14,64 triliun pada 2027, dan turun drastis menjadi Rp2,68 triliun pada 2028. Sejak 2022, realisasi anggaran IKN dari APBN telah mencapai Rp77 triliun. Rinciannya, Rp5,5 triliun pada 2022, Rp27 triliun pada 2023, serta pagu Rp44,5 triliun pada 2024 dengan realisasi Rp43,3 triliun hingga Januari tahun 2025. Selain soal pembiayaan, Basuki juga melaporkan progres pembangunan setelah keluarnya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Aturan tersebut menetapkan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia mulai 2028 mendatang. Purbaya menegaskan, pemerintah optimistis pembangunan IKN dapat menarik lebih banyak investasi. Ini investasi besar, dan kita harapkan ketika mulai terlihat berjalan, pihak swasta juga ikut masuk, tegas mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, itu.